Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membacakan atau menceritakan sebuah pengalaman cerita horor para warganet. Ada yang lucunya juga dan pastinya dong ada yang cerita seremnya juga. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan semuanya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke kisah yang pertama. Oke, ini ada cerita yang pertama. Bulan lalu pas di jalan naik motor sekitar jam 1 tengah malam. Gue gemeteran banget ngelewatin jalan raya yang gelap dan minim penerangan. Emang kayak sepi banget jalannya di situ. Gue netting banget sampai lemas. Pas sampai rumah langsung makan udah nggak lemes lagi. itu lu kelaparan, bukannya takut tapi kelaparan makanya lemes. Oke, kita lanjut. Kemarin jam 11 malam denger bunyi plung. Palingan cicak kata gue. Terus gue denger lagi plung. Di sini gue mulai takut, gue panik langsung buru-buru berdiri terus cebok. Aduh. Oke, kita lanjut. Bukan kampus sih, tapi SMA. Pas malam-malam lihat ada salah satu teman gue masuk kelas. Gue samperin karena niatnya mau ngajak ngobrol kan. Pas disamperin kelasnya nggak ada siapa-siapa dan gelap gulita alias yang tadi masuk apaan ya. Serem juga sih kalau misalnya kan kita lihat ada teman kita yang masuk kelas. Yang jelas-jelas itu kita lihat itu teman kita. Itu jelas banget kita lihat. Pas kita masuk ke dalam kelasnya, loh kok nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, kayak merinding sih. Apalagi kalau kita lagi sendirian di situ, nggak ada orang siapa-siapa, cuma kita doang di situ. Lanjut, pernah dulu pas pulang main futsal kebetulan lupa bawa helm. Pas pulang tiba-tiba ada helm di motor tanpa basa-basi, terus gue pakai aja. Tahu-tahu pas di jalan gue diikutin sama pengendara motor dan dia nggak pakai helm sama sekali. Berarti itu helmnya yang lu pakai. Langsung main pakai aja, nggak minta izin sama orangnya gitu. itu helm orangnya lu pakai cuy. Oke, kita lanjut. Kemarin malam ceritanya gue balik kerja, gue naik motor pas sampai depan kebon sama deretan rumah kosong. Kaget dong, tiba-tiba ada berdiri deket tiang, gue tendang aja tuh. Pas sampai rumah, pas lagi masukin motor lah kok bapak datang kesakitan gitu. Mungkin yang lo tendang itu tuh bapak lu yang minta tumpangan sama lu. Kenapa langsung lo tendang? Emangnya lo kira tuh pocong apa? Emangnya nggak kelihatan gitu kayak muka-muka bapak lo yang lo lihat di dekat tiang gitu. Oke, kita lanjut. Dulu pas pulang nongkrong gue pernah balapan sama Kunti malam-malam. Gue naik motor, Kuntinya terbang di atas. terus siapa yang menang balapannya? Kunti apa lu? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Di suatu ketika kan gue lihat hantu. Ingatlah gue kata orang kalau ketemu hantu harus baca-baca. Tapi gue baca-baca hantunya nggak hilang-hilang. Ternyata yang gue baca komposisi sampo. Nyata hantunya nggak hilang. Orang kamu baca komposisi sampo, bukan baca-baca kayak ayat kursi atau segala macam. Oke, kita lanjut. Sempat lihat tweet screenshot, tolong info kos murah angker nggak apa-apa. Jadi inget kos semasa kuliah ibu kos ngasih diskon sewa 150.000 karena ukurannya lebih sempit dan nyempil di pojokan. Pas dihuni ternyata tiap jam 2 pagi ada suara derap baris berbaris dari gudang depan kamar. Selain suara derap baris berbaris, kalau didengar dengan seksama mungkin akan terdengar suara nyanyian. Memang bener sih, kadang ada kayak kos-kosan yang murah tapi angker. Karena Mila sendiri pernah mengalami, bukannya pernah diperlihatkan sosok-sosok yang kayak macam-macam gitu. Cuman setiap pulang kerja jam 2 atau jam 3 tuh pulang kerja, kayak seolah-olah masuk ke kosan itu kayak ada yang memperhatiin, dan juga hawa-hawanya itu kayak
serem gitu karena itu kosnya sebulan itu harga sewanya 700.000. Jadi dikasih diskon 50.000 jadi 650.000. Itu sudah sama listriknya sama airnya jadi nggak harus bayar listrik lagi, nggak harus bayar air lagi. Itu Mila kayak apa ya? Baru pertama kalinya lo Mila ngekos yang kayak nggak betah di rumah kalau malam-malam gitu. Kayak biasanya kalau Mila pulang kerja sebelum ngekos di situ ya, kalau pulang kerja itu nonton dulu atau nonton TV kan. Ini enggak, kalau Mila pulang kerja dari kosan itu, Mila langsung masuk kamar nggak nonton TV sama sekali. Karena takut kan Mila ngekosnya dulu tuh sendirian. Jadi kayak gimana ya, kayak selalu tuh ada yang selalu memperhatiin dari luar gitu. Oke, kita lanjut. Tahun lalu untuk pertama kalinya tidur di mes kantor yang katanya emang serem dan banyak makhluk gaibnya. Jam 2 malam diganggu dong. Dia main-mainin rambutku tapi rasa ngantukku mengalahkan rasa takutku. Aku lanjut tidur pula sampai pagi. Kayak dimain-mainin gitu rambutnya. Lanjut, ada juga karyawan magang dari desa nyari kosan murah pas udah dapet doi notis ternyata semua penghuninya pembunuh. Ngeri sih, lebih ngeri pembunuh kayak gini daripada kayak hantu, karena kan hantu kan biasanya kayak cuma ganggu-ganggu aja, cuma menampakkan dirinya aja. Kalau pembunuh mah nggak main-main, langsung main bunuh cuy. Oke, kita lanjut dulu. Aku pas ngekos juga rada-rada takut mau ke dapur soalnya serem. Kadang wajan di tembok itu suka kayak ngegesekin gitu. Pas itu aku mau beli brownies, nah itu kan harus dipotong dulu. Nah karena aku takut ke dapur ambil pisau, alhasil gue pakai KTP buat motong browniesnya. Aku kira ini kayak cerita horor serem gitu. Awalnya kan kayak serem gitu, pas akhirnya malah ngakak. Pakai KTP dong motong brownies. Oke, kita lanjut. Kosan tiap malam ke kamar mandi ada suara ayah padahal nggak ada anak kecil di situ. Mungkin anak tetangga sebelah lu kali yang baru ngekos di situ kan. Lanjut, kosan dulu di Bekasi kota terbilang sangat murah, cuman 450.000 per bulan. Tapi kalau yang di kota aku sih kayak kosan 450.000 itu kayak sudah dibilang mahal lah. Lanjut, setelah dihuni ternyata angker dan ada kuntilanaknya. Pernah sekali lagi tidur jam 12 malam disamperin dan dicikikikan. Jadi kesel sendiri, langsung gue lempar bantal dan gue kejar sampai keluar rumah tengah malam. Mantap. Ngejar kuntinya. Lanjut, sering juga nginep di kantor sendirian. Kata teman-teman kantor serem ada penghuninya. Kadang merasa beruntung mata gue minus. Jadi kalau ngeliat yang aneh pura-pura nggak lihat apa-apa. Alias setan tahu nggak sih kalau mata gue rabun. Oke, lanjut lagi nginep di homestay murah di Semarang. Pas subuh bangun kaget kok ada beberapa helai rambut panjang di leher gue. Pas gue tarik rambutnya, jujur ada kepala cewek. Kaget dong, mana kepala ada badannya lagi. Oke, dan ini adalah cerita yang terakhir. Abis subuh Taskia ke kuburan, pas mau masuk lihat putih-putih di pintu masuk. Karena refleks gue lempar pakai batu 1 kilogram tuh, langsung pulang gue. Nah pas siang ada rumah Pak Ustadz katanya pingsan di kuburan. jadi yang lo lempar pakai batu 1 kilogram itu Pak Ustadz. Bayangin batu cuy, 1 kilogram itu nggak main-main sakitnya. Untung Pak Ustadznya nggak meninggoy. Bayangin batu 1 kilogram beratnya lu lempar ke Pak Ustadznya. Mantap. Oke, lur segitu video Mila kali ini, dan jika kalian suka videonya silahkan klik tombol like-nya. Gimana? Ceritanya memang pada sangat bervarian, ada yang lucu dan ada juga yang serem-seremnya.
Yang lucunya itu kayak apa namanya, nggak main-main, ada yang bahkan yang ngelempar Pak Ustadz pakai batu 1 kilogram beratnya cuy. Untung Pak Ustadznya nggak meninggoy, pingsan aja. Bayang kalau meninggoy gimana. Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa komen di kolom komentar. Terserah apa aja requestan kalian, bebas, nanti Mila bacakan satu-satu ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang. Dan thank you for watching bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. See you next video. Bye bye, bye bye, bye bye.